Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa senang. Oke, alhamdulillah ya. Sampai hari ini kita masih diberikan umur, masih bisa sekolah, melakukan rutinitas seperti biasanya. Jangan lupa kita harus selalu bersyukur. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, biar pembelajarannya nyaman, bagaimana coba lihat di sekeliling kalian, ada sampah tidak? Lihat, yang bajunya masih belum rapi, silakan rapihkan bajunya. Ada sampah? Udah rapi bajunya? Oke, untuk memulai aktivitas kita, marilah kita berdoa. Silakan dipimpin oleh satu orang. Algi siapa? Kamu siap? Sok pimpin satu. Berdoa. Di tempat duduk, siap. Berdoa masih baik. Selesai. Selesai dari guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita sebagai warga negara yang mencintai negara kita, rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin oleh satu orang, Ajeng. Yang lainnya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya berjuang. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, gua akan mengecek kehadirannya. Hari ini hadir semua tidak? Siapa yang ke sekolah? Kenapa? Sakit. Oke, kita doakan semoga Hilman cepat sembuh ya dan cepat kembali bisa sekolah, berkumpul dengan kita, belajar, menuntut ilmu. Oke.
Anak-anak, mari kita memulai pembelajaran ya. Masih ingat materi yang minggu kemarin? Masih. Tentang apa? Jenis-jenis nilai dan norma. Oke, jenis-jenis nilai dan norma. Masih ingat? Sebutkan coba jenis-jenis nilai. Ada yang masih ingat? Masih. Ya, Aurel, apa jenis-jenis nilainya? 1 nilai material, 2 nilai vital, dan 3 nilai kerohanian. Oke, tepuk tangan buat Ajal. Aurel berarti dia masih mengingat. Satu lagi masih ingat jenis-jenis moral atau norma? Ya, Agi. Coba sebutkan. 1 nilai agama, 2 nilai kesusilaan, 3 nilai kesopanan, 4 nilai hukum. Oke, good job, bagus Agi. Ya, berarti kamu bisa memahami pembelajaran yang sebelumnya ya. Kita kaitkan dengan materi yang sekarang. Nah, materi yang sekarang Ibu akan mengajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Oke, sebelum memulai pembelajaran, biar kamunya semangat, Ibu punya permainan biar nggak terlalu tegang buat kalian hari ini dan ngantuk juga. Ya, walaupun sekarang udah mulai siang, tapi Ibu yakin kamu masih semangat. Masih semangat belajar? Oke. Nah, permainannya adalah kamu tahu angka 1 sampai dengan 9? Tahu. Bayangkan ketika kamu menulis angka 1 dengan 9, kemudian menggunakan jari. 1, ya kan? 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 9. Nah, bayangkan kita menggunakan dengan tubuh kita menulis angka itu. Misalnya 1, duduk, 2 itu kan kayak gini kan, berarti dengan badan kita 2, kita goyangkan badannya ya, biar bergerak semua, biar semangat. Oke, sok berdiri semuanya. Oke, bayangkan kamu menulis angka dan bentuknya berarti menggunakan tubuh kita. 2, goyangkan badannya. 1, 3, angka 3 kayak gimana? 4, 5, angka 5. Kamu nulis angka 5 kayak gimana? Sok 5, peragakan. Oke, 9. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Untuk memulai pembelajaran, pada materi sekarang, nah, Ibu ingin setelah mempelajari materi ini, kamu tahu tentang tujuan dari pembelajaran ini. Kenapa harus belajar ini? Nah, ini Ibu akan kasih tahu tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari sekarang. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menjelaskan tentang kebutuhan. Kalian, kita sebagai manusia punya kebutuhan tidak? Punya. Nah, nanti kamu akan tahu sebenarnya kebutuhan itu apa. Yang kedua, Ibu berharap setelah mempelajari ini, kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Ibu yakin kebutuhan kita itu setiap hari pasti beragam dan beraneka ragam. Oke, yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kenapa harus ada kebutuhan? Apa faktornya yang menyebabkan kebutuhan saya dengan teman saya itu bisa berbeda? Nanti akan kita pelajari. Oke, yang selanjutnya adalah kita mampu atau kalian mampu mengetahui jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Jadi apa saja alatnya atau barangnya yang bisa memberikan kepuasan bagi kita sehingga kebutuhan kita itu bisa terpenuhi. Oke, sebelum ke materi, coba kalian sekarang Ibu punya satu video, perhatikan oleh kalian. Aduh, lapar. Kebetulan ada warteg. Hey bro, kebetulan kita ketemu di sini. Juga, udah lama ya kita nggak ketemu. Kita ngobrol-ngobrol dulu yuk.
Yoi, sekalian reunian. Kita ngobrol di warteg aja yuk. Sekalian makan siang. Kamu ini masih aja seperti dulu. Kita makan di McD aja lah. Wah, kamu kan tahu sendiri. Aku nggak bisa makan makanan McD. Ayolah, kita ngobrol di McD aja, biar santai. Makan di warteg juga bisa santai, murah lagi. Lah, aku di McD aja deh. Ya udah deh, kita makan di tempat selera kita masing-masing. Ambil chatting-chatting ya. Yoi, video call aja bro. Apakah kamu pernah mengalami situasi seperti ilustrasi tadi? Situasi tadi menjadi salah satu faktor penyebab kebutuhan masing-masing tidak sama. Lantas, faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan hidup manusia? Sebelum lanjut pada materi, studi ilmu sosial mengajak kamu untuk like dan share video pembelajaran ini, dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini agar membantu kami mengembangkan video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Terima kasih, selamat belajar. Selamat datang. Irasaimase. Aduh, menterinya panjang sekali. Aku mau beli tiket travel ke Eropa, gimana nih? Mana nih? Minta uangnya. Aduh, gimana nih? Minta uangnya untuk makan. Tiket di mana nih? Saya ketinggalan konser orkestra di Eropa nih. Aduh. Ilustrasi tadi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Kondisi ekonomi sangat mempengaruhi jenis kebutuhan dan cara memenuhi kebutuhan seseorang. Kebutuhan orang kaya cenderung lebih banyak dan bahkan mewah dibandingkan dengan kebutuhan orang yang berpenghasilan rendah atau miskin. Aku lapar, mau makan ikan bakar. Di mana ya? Oh, aku harus ke Pantai Kuta nih. Boleh kakak, silakan makan di warung Made Jege. Lapar, ada ikan bakar. Ada kakak, silakan duduk dan selamat menikmati. Perhatikan orang-orang yang ada di daerah pantai. Orang yang hidup di daerah pantai membutuhkan pakaian-pakaian yang tipis. Yeay, sampai juga di Kutub Utara. Kok sepi? Kemana semua orang di sini? Aduh, dinginnya. Butuh pakaian yang lebih tebal nih. Manusia yang hidup di daerah dingin seperti Kutub Utara akan membutuhkan pakaian yang hangat dan tebal. Ilustrasi tadi adalah faktor lingkungan sosial budaya yang mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Naluri untuk mempertahankan hidup menuntut manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis berupa makanan, minuman, dan pakaian. Alat pemuas kebutuhan diambil di sekitar tempat tinggalnya. Dengan demikian, kondisi lingkungan suatu daerah sedikit banyak mempengaruhi cara hidup dan kebutuhan manusia yang tinggal di dalamnya. Hai, ketemu juga di sini. Hai juga, mau belanja ya? Iya, biasa, shopping-shopping. Oh, asyik dong. Kalau aku mau ke barbershop. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan hidup manusia adalah faktor fisik. Manusia diciptakan Tuhan dalam bentuk fisik yang berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan, ada berpostur tubuh kecil dan pendek,
Ada yang memiliki postur tubuh tinggi dan besar. Perbedaan kondisi fisik ini membuat kebutuhan manusia menjadi beraneka ragam. Lulus SMA, aku mau melanjutkan kemana ya? Bilang tidak mampu membiayai kuliah. Ya, bagaimana caranya ya agar aku bisa kuliah? Hai Anto, sedang apa di sini? Pak Budi, saya sedang menunggu angkot. Oh iya, nanti lulus SMA mau melanjutkan kemana? Mungkin bekerja Pak, karena bapak saya tidak mampu membiayai saya kuliah. Loh, sayang sekali. Apa lebih baik kamu mencoba untuk mencari beasiswa saja? Cari beasiswa kemana Pak? Mungkin kamu bisa mencarinya di website-website pemerintah. Karena jika kamu lulusan sarjana, tentunya kamu akan dihargai di lapangan pekerjaan. Faktor pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi jenis dan jumlah kebutuhan. Semakin tinggi pendidikannya, akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Tetapi kemampuannya memenuhi kebutuhan hidup menjadi semakin besar. Semoga bermanfaat. Oke. Setelah kalian mengamati video tadi, kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi kebutuhan itu? Sok, siapa? Tadi kan kamu udah melihat video. Berarti silahkan faktor yang mempengaruhi apa saja tadi kayak tadi. Karena perbedaan apa? Yang satu pingin makan di McD, yang satu di warteg. Berarti perbedaan apa? Selera. Perbedaan selera. Terus apa lagi? Tadi yang satu di kutub, yang satu berarti perbedaan apa? Hah? Lingkungan tempat tinggal. Terus kalau lihat video dari tadi, apa lagi? Kondisi alam. Apalagi selain kondisi alam? Tadi yang terakhir. Pendapatan, betul. Apalagi? Pendidikan. Oke. Kita ke materi selanjutnya ya. Oke. Nah, kebutuhan. Kebutuhan itu berasal dari kata butuh. Artinya diperlukan atau dibutuhkan. Jadi segala hal yang kita butuhkan, yang kita perlukan, itu disebut dengan butuh. Beda ya, butuh dengan kebutuhan. Awal katanya butuh. Nah, kemudian mendapat imbuhan jadi kebutuhan. Kalau kebutuhan apa kebutuhan? Kebutuhan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan baik berupa tempat, orang, atau barang. Rumah itu kan tempat tinggal. Kemudian orang, ingat, manusia itu sebagai makhluk sosial. Artinya apa makhluk sosial itu? Yang selalu membutuhkan orang lain. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kemudian barang, sudah jelas. Kita selalu membutuhkan barang-barang. Nah, selanjutnya, jenis-jenis kebutuhan. Berdasarkan tingkat kepentingan, kebutuhan itu ada 3. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi. Kalau tidak, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Contohnya makan. Kalau kamu lapar, terus 2 hari tidak makan, itu kira-kira mempengaruhi kehidupan kalian tidak?
Itu bisa pingsan, bahkan bisa menimbulkan kematian. Contoh lain seperti rumah, tempat tinggal, tempat di mana kita berteduh dari terik matahari, dari guyuran hujan, tempat kita untuk beristirahat. Kemudian pakaian. Nah, ini salah satu kebutuhan pokok pakaian itu. Kenapa pakaian menjadi salah satu kebutuhan pokok? Coba bayangkan kalau tidak ada pakaian, apakah kamu bisa berangkat ke sekolah? Tidak, ya kan? Jadi kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Contohnya makan, pakaian, tempat tinggal. Yang kedua, ada kebutuhan sekunder. Nah, kalau kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan tambahan. Artinya, kebutuhan sekunder ini bisa dipenuhi kalau kebutuhan primer sudah terpenuhi. Tadi contohnya kebutuhan primer itu adalah rumah. Nah, yang menjadi kebutuhan sekunder karena pelengkap rumah itu tidak mungkin nggak ada isinya. Ada kursi, ada lemari, itu salah satu dari kebutuhan sekunder sebagai pelengkap. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Tersier itu adalah kebutuhan akan barang mewah. Jadi kebutuhan tersier ini akan terpenuhi kalau kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Contohnya kira-kira apa kebutuhan tersier itu? Mobil, betul. Apalagi? Perhiasan, ya, itu termasuk ke dalam kebutuhan tersier. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ada berapa? Ada dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani berarti berhubungan dengan badan kita, dengan raga kita, mempengaruhi dengan fisik kita. Contohnya, kalau kamu sakit, terus demam, kamu merasakan apa? Lemas. Selain lemas, pusing, apalagi? Panas, ya kan? Badannya terasa panas. Itu berhubungan dengan fisik kita. Badan kita yang merasakan. Itu berhubungan dengan jasmani. Kemudian, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan rohani, berarti berhubungan dengan jiwa kita, dengan pikiran kita, ya, kebutuhan rohani itu. Contohnya, kalau kamu misalnya lagi mumet, banyak problem atau kerjaan yang banyak, nah, kamu bisa refreshing. Atau misalnya kamu ini lagi terkena musibah, kenapa musibah ini selalu datang kepada saya? Misalnya, kamu itu bisa pergi ke masjid mendengarkan misalnya ceramah dari ustadz, itu kebutuhan rohani. Oke. Selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama ada kebutuhan individu. Yang kedua kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan individu berarti kebutuhan berhubungan dengan diri sendiri atau pribadi. Contohnya apa? Kira-kira ini kebutuhan individu ini berarti dengan diri kita sendiri. Contohnya apa? Makan, ya kan? Makan itu kebutuhan diri kita sendiri. Yang kedua ada kebutuhan kelompok. Kalau kelompok berarti kelompok itu kan orang banyak. Jadi kebutuhan yang dirasakan oleh orang banyak. Contohnya pembangunan jalan. Kalau jalan raya itu dibangun, diperbaiki, yang merasakan diri kita sendiri atau banyakan? Banyakan. Atau misalnya selain jalan, jembatan yang merasakan diri kita sendiri atau orang banyak? Orang banyak. Oke. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan faktor yang mempengaruhi kebutuhan? Seperti tadi dalam video tadi. Yang pertama itu apa? Jenis kelamin. Nah, laki-laki dengan perempuan kebutuhannya sama
Tidak. Untuk sekolah, anak perempuan butuh rok. Laki-laki butuh rok tidak? Tidak. Ya kan? Anak perempuan butuh kerudung untuk ke sekolah dan di rumah. Anak laki-laki tidak. Itu dari jenis kelamin udah kelihatan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu yang pertama adalah jenis kelamin. Yang kedua apa? Tingkat pendidikan. Anak SD dengan anak SMP kebutuhannya sama tidak? Tidak. Lebih banyak SD atau SMP kebutuhannya? SMP. Ya, semakin tinggi pendidikan seseorang maka kebutuhannya semakin banyak. Yang ketiga adalah lingkungan tempat tinggal. Orang yang tinggal di kutub itu mereka akan membutuhkan baju hangat, ya kan? Karena cuacanya dingin. Beda dengan orang yang tinggal di pinggir pantai karena panas, mereka tidak membutuhkan baju yang tebal. Atau yang tinggalnya di pegunungan, karena cuacanya dingin mungkin mereka butuh pakaian hangat. Tapi yang di pinggir pantai siang-siang kira-kira menggunakan pakaian hangat tidak? Tidak. Jadi itu lingkungan pun sangat mempengaruhi. Yang selanjutnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, semakin canggih teknologi, maka kebutuhannya semakin banyak. Nah, sekarang kan mulai istilahnya dari HP. HP itu dulu hanya bisa mengirim pesan. Sekarang kamu sudah bisa berbelanja dengan menggunakan HP kamu. Ada yang suka berbelanja secara online? Sering? Oh, ini sekarang kalian tuh udah beralih belanjanya bukan ke pasar lagi, tapi kamu shoppingnya melalui HP kamu. Kenapa? Karena itu salah satu kemajuan teknologi. Yang selanjutnya apa? Pendapatan. Ya, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kebutuhannya akan semakin banyak. Ya, kalau misalnya suatu hari kalian bekerja, gaji pertama kamu 1 juta. Mungkin kamu akan membuat rincian ditabung, buat makan, jalan-jalannya hanya sekali saja, uangnya habis. Tapi beda, kalau nanti pendapatan kamu sudah di atas 10 juta, mungkin jalan-jalannya bisa 2-3 hari. Dan kebutuhannya pun akan semakin banyak. Jadi semakin banyak pendapatan seseorang, maka kebutuhannya pun akan semakin banyak. Perbedaan pendapat itu ya, pendapatan. Jadi yang ini mah pendapatannya sedikit, yang ini banyak, itu pasti akan mempengaruhi tentang kebutuhannya. Kemudian status sosial. Nah, status sosial semakin tinggi jabatan seseorang, maka kebutuhannya pun akan semakin banyak. Yang terakhir ada selera. Ini sudah jelas. Selera itu adalah tergantung kepada pribadinya. Nah, kita tidak akan memaksakan membeli barang kalau bukan selera kita. Ya, kamu dengan teman kamu sebangku, selera makanannya sama tidak? Tidak. Maka ini akan mempengaruhi kebutuhan. Oke, selanjutnya jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Yang pertama adalah alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama ada barang bebas. Kira-kira barang bebas itu barang apa? Barang bebas itu. Barang bebas itu barang di mana kita bisa mendapatkannya tanpa harus mengorbankan uang, tanpa harus mengorbankan waktu, tanpa harus mengorbankan fisik. Jumlahnya banyak, bahkan tidak terbatas. Contohnya adalah udara. Kita perlu udara nggak? Perlu. Kita kan bernapas ya. Nah, ketika kamu menarik napas udara, kamu bayar tidak? Tidak, ya kan? Nah, jumlahnya terbatas nggak udara itu? Tidak, jumlahnya banyak. Atau misalnya sinar matahari. Ya, pagi-pagi kamu nyuci baju, menjemur baju. Kamu mengeluarkan uang tidak untuk bisa sinar matahari mengeringkan baju kamu? Tidak. Jadi kita tidak memerlukan atau tidak harus mengorbankan barang, uang ataupun fisik. Yang kedua ada barang ekonomis. Barang ekonomis itu adalah barang yang untuk mendapatkannya
itu memerlukan pengorbanan, baik uang, waktu, maupun fisik. Contohnya, kamu ingin sepatu, apakah kamu bisa beli sepatu sendiri atau uangnya dari orang tua? Dari orang tua. Orang tua kamu kalau misalnya nggak kerja dapat uang tidak? Tidak, berarti dia bekerja. Kalau bekerja berarti mengorbankan apa? Tenaga, mengorbankan waktu. Untuk apa? Demi uang. Setelah mendapatkan uang, dia korbankan uangnya untuk mendapatkan sepatu. Yang ketiga ada barang ilit. Barang ilit itu adalah kalau jumlahnya sedikit, bisa untuk memenuhi kebutuhan. Kalau banyak, itu bisa memberikan bencana. Contohnya, api. Kalau sedikit bisa digunakan untuk masak, ya kan? Tapi kalau banyak, membakar rumah. Nah, bukan suatu sahabat lagi, malah menjadi suatu bencana. Atau air misalnya. Kalau sedikit kan bisa untuk mandi, bisa untuk mencuci, ya kan? Air itu. Tapi kalau besar, banjir. Bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan, malah akan menjadi suatu bencana. Oke, selanjutnya, alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Yang pertama ada apa? Barang substitusi. Kira-kira barang substitusi itu apa? Barang substitusi itu adalah barang pengganti. Tapi dengan syarat barang itu bisa diganti kalau memiliki fungsi yang sama. Contohnya, kamu mau makan tidak ada nasi. Bisa diganti dengan jagung. Apalagi? Roti. Tadi apalagi? Singkong. Nah, sama-sama mengandung karbohidrat. Atau misalnya kamu pagi-pagi mau masak nasi goreng, minyaknya nggak ada, bisa diganti dengan mentega atau margarin. Karena margarin itu kalau dipanaskan maka menjadi minyak. Itu barang pengganti, namanya substitusi. Jadi barang pengganti asalkan bisa diganti dengan syarat memiliki fungsi yang sama. Yang kedua ada barang komplementer. Kalau komplementer apa? Kalau tadi substitusi pengganti, kalau komplementer itu adalah barang pelengkap. Contohnya, kamu punya HP. Setelah kamu pakai HP-nya beberapa jam, tapi kamu tidak punya chargeran, habislah baterainya. Apakah masih bisa digunakan? Tidak. Jadi kamu punya HP harus punya chargeran. Kamu punya chargeran tapi nggak punya HP, bisa digunakan tidak? Tidak. Jadi sebagai barang pelengkap, saling melengkapi. Oke. Oke, selanjutnya alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. Yang pertama ada apa? Barang mentah atau bahan baku. Nah, contohnya barang baku itu di hutan kan banyak kayu, kemudian ditebang. Jadi kayu gelondongan, anu karak ditebang, hungkul biasanya supaya di pinggir di parwat nih kan. Tahu nggak kalian? Tahu barang itu kayu gelondongan tahu? Nah itu bahan baku. Udah bisa langsung digunakan tidak? Tidak, harus proses dulu. Masuk ke barang setengah jadi atau masih dalam proses. Tadi kayu yang gelondongan dibawa ke gesekan, dijadikan berbentuk papan atau persegian dan sebagainya. Itu setengah jadi. Kemudian dibuatlah menjadi meja, menjadi kursi, maka ini disebut dengan barang jadi. Apa misalnya Putri ingin membuat kue, bahan bakunya apa? Tepung terigu, kemudian udah dicampur sama terigu, sama gula, masih dalam bentuk adonan. Berarti itu barang setengah jadi. Udah bisa dimakan belum? Belum, masih dalam
Proses. Setelah dioper atau dikukus, jadilah sebuah kue, maka itu udah bisa dikonsumsi, udah bisa dimakan. Maka jadilah menjadi bahan jadi. Oke, sampai di sini bisa dipahami materinya? Bisa. Ada yang ditanyakan tidak? Ada yang mau bertanya tentang materi yang ini? Iya? Cahya? Apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Oke, apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Sebelum Ibu menjawabnya dari kalian, ada yang mau berusaha menjawab? Apa itu kebutuhan? Apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Ya, Ajeng, apa kebutuhan itu apa? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Oke. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki atau dilakukan. Oke, jadi kebutuhan itu segala sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan. Ada keinginan, masih keinginan, belum menjadi suatu kebutuhan. Hanya baru hayalan, ingin. Kayak kamu nanti pulang ke rumah ingin makan makanan yang enak, itu kan keinginan. Ya, tidak harus dipenuhi, makan seadanya pun nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi, ada yang bertanya? Iya, Putri. Mengapa kita harus membuat skala prioritas? Oke, nah untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, kenapa kita harus membuat skala prioritas? Kembali ke skala prioritas. Skala prioritas itu adalah daftar rincian kebutuhan berdasarkan yang paling dibutuhkan. Jadi kamu harus punya rincian skala prioritas. Mana kebutuhan yang paling kamu butuhkan itu berada di posisi paling atas sampai kebutuhan yang bisa kamu tunda. Jadi skala prioritas itu adalah daftar kebutuhan yang dirinci dari mulai yang paling kamu butuhkan. Bisa dipahami, Putri? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau begitu Ibu ada lembar kerja untuk kalian. Silakan sekarang membentuk kelompoknya. Sanain. Pelan-pelan. Yang ke sini jauh. Oke. Oke, sudah ada LKPD-nya. Nah, sekarang silakan kerjakan oleh kalian. Nah, di situ kan kalian disuruh untuk berdiskusi dengan kelompoknya, membuat kebutuhan, menulis kebutuhan selama 3 hari terakhir. Ya, 3 hari terakhir kebutuhan kamu apa saja? Kamu tuliskan. Nanti Ibu yakin karena setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda, pasti kamu dengan anggota kelompok yang lain pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, sebutkan alasan kenapa kebutuhan kamu dengan teman kamu bisa berbeda. Silakan kerjakan. Ayo. Jawabannya di sini aja. Pertanyaannya di situ.
Bukunya di sini. Sok di buku masing-masing aja. Nanti gabungkan. Pasti kamu kan dengan teman kamu kebutuhannya pasti berbeda. Nanti kamu ambil kesimpulan. Kenapa bisa berbeda kebutuhan saya dengan teman-teman saya? Rundingkan jawabannya. Ya. Di sini aja nggak apa-apa. Atau di sebelahnya. Di sini aja. Kalau ini anggota kelompok apa? Nah, kelompok berapa? Sekarang di buku masing-masing kamu menulis kebutuhan kamu sendiri dulu 3 hari terakhir. Nanti kamu bertukar cerita dengan teman kamu. Sama nggak kebutuhannya dalam 3 hari terakhir itu? Ibu yakin pasti berbeda, apalagi laki-laki dengan perempuan. Kan tadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu adalah jenis kelamin. Ibu yakin pasti berbeda. Apa? Perbedaannya di sini. Oke, jawaban sini. Perbedaan. Nah, kebutuhannya pasti tulis di buku masing-masing kalian dulu. Kan pasti beda kebutuhan kamu dengan teman-teman kamu kan? Nah, itu nanti kamu berunding kebutuhan kamu 3 hari terakhir apa saja. Yang ini apa saja kebutuhannya, ya kan? Nanti otomatis akan berbeda. Nah, kamu ambil kesimpulan. Kenapa bisa terjadi perbedaan kebutuhan seperti itu? Tadi kembali lagi ke materi yang tadi. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan kebutuhan kalian itu?
Kalau itunya Misalnya di buku masing-masing aja dulu, kebutuhan masing-masingnya dulu. disatukan nggak Bu nanti? Dibacakan aja satu kan boleh. Terus sini aja. Misalnya kebutuhan UPI apa aja, cahaya apa aja di sini kan. Jangan banyak 5 aja. Di sini. Nanti di sini kesimpulannya. Nah, pasti Bu yakin kan kebutuhan kalian dari berenam ini pasti berbeda kan? Nah, setelah menulis kamu kebutuhan kamu dengan teman kamu, rundingkan. Kenapa bisa terjadi perbedaan kebutuhan, gitu kan? Nah, nanti tulisnya di sini. Kesimpulannya di sini aja. Kebutuhan per orangnya bisa di sini. Ayo Ki.
Sesuaikan dengan jawaban teman-teman kamu. Terus dijabarkan. Yang cuma itu doang. Jelaskan. Tulis dulu kebutuhan kamu selama 3 hari terakhir. Kamu 3 hari terakhir punya kebutuhan tidak? Iya. Nanti bandingkan dengan teman-teman kamu. Sama tidak kebutuhannya? Iya. Nggak apa-apa. Pindahin aja ke situ. Tuh,
Karena sampai 7. Kelompok merupakan kebutuhan.
Lingkungan tempat tinggal itu sih. Kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Udah selesai. Udah semuanya? Belum. Oke, 5 menit terakhir ya. Lampu ini udah belum? Oke. Udah? Oke. Kelompok 1 ya. Kelompok 3 udah belum? Belum. Kelompok 2 udah? Oke. Kelompok 4 udah?
Kelompok 2 udah. Udah belum kelompok 2? Sedikit lagi. Oke. Kelompok 3 selesai? Oke. Kelompok 4 udah? Udah, Put? Udah? Oke, untuk presentasinya siapkan perwakilan aja dari tiap kelompok 2 orang ya. Putri dengan siapa? Siapa yang presentasi? Sama siapa? 2 orang perwakilan ya, ada semua. Ini kelompok 3. Oke, udah semua? Oke. Silakan sekarang kalian persiapkan 2 orang untuk persentase dari hasil jawaban kelompok kalian. Oke, ada kelompok yang mau maju duluan tidak? Silakan, silakan. Kelompok 1. Yang lainnya menyimak dari penjelasan kelompok. Ya, mundur sedikit. Mundur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Bandingkan kebutuhan masing-masing anggota. Mengapa terjadi perbedaan kebutuhan dalam kelompok? Akibat terjadinya perbedaan kebutuhan kelompok adalah karena kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh kelompok golongan tertentu. Manfaat kebutuhan ini dirasakan oleh setiap kelompok. Biasanya dalam proses pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Kemudian apa faktor yang menyebabkan perbedaan kebutuhan? Faktor yang menyebabkan perbedaan kebutuhan diantaranya jenis kelamin, lingkungan tempat tinggal, kemajuan iptek, pendapatan dan status sosial, selera dan adat istiadat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, kelompok selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ridin Sulianti SPD serta teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang menyangkut dengan materi kebutuhan dalam kehidupan. Adapun kebutuhan yang kami alami selama 3 hari ke depan berbeda. Laki-laki dan perempuan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Untuk contoh kebutuhan perempuan yaitu seperti tas, baju, aksesoris, hiasan atau make up untuk bepergian ke sekolah ataupun bekerja. Sedangkan untuk kebutuhan laki-laki lebih simpel daripada perempuan. Contohnya seperti sepatu, tas, baju, tanpa harus memakai hiasan atau make up seperti perempuan. Jika dibandingkan dengan kebutuhan masing-masing ataupun kelompok, maka akan terjadi perbedaan faktor yang mempengaruhi kebutuhan, yaitu seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, status sosial, selera, adat istiadat, dan faktor pendapatan. Faktor pendapatan adalah pengaruh terbesar dalam kehidupan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka kebutuhannya juga semakin besar. Sebaliknya, seseorang dengan pendapatan rendah akan memiliki kebutuhan yang cenderung lebih sedikit. Setelah mempelajari jenis kebutuhan, dalam perkembangannya kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Misalnya, mobil akan menjadi kebutuhan pokok bagi supir taksi online, karena tanpa mobil tidak dapat melakukan pekerjaannya. Di sisi lain, mobil akan menjadi kebutuhan sekunder bagi karyawan swasta yang bekerja di dalam kantor seharian. Sementara itu, mobil mewah akan menjadi kebutuhan tersier bagi penjabat atau artis untuk meningkatkan status sosialnya di masyarakat. Mungkin hanya sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk kelompok 4, sangat bagus sekali. Oke, kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bandingkan kebutuhan masing-masing anggota. Mengapa terjadi perbedaan kebutuhan dalam kelompok? Perbedaan kebutuhan dalam kelompok terjadi karena adanya berbagai faktor seperti faktor jenis kelamin. Kebutuhan perempuan dan laki-laki sangat berbeda, seperti perempuan membutuhkan alat kecantikan dan sebagainya, tetapi laki-laki tidak menggunakannya. Yang kedua ada selera.
Setiap orang memiliki selera masing-masing, seperti makanan. Tidak semua orang menyukai makanan yang sama. Pasti dari setiap orang berbeda-beda. Contoh, ada yang suka bakso dan ada yang tidak. Gaya makan. Ada orang yang ketika makan selalu menggunakan sendok garpu dan ada juga orang yang lebih suka menggunakan Selera berpakaian seseorang cenderung berbeda. Ada yang seleranya menggunakan celana dan ada yang memakai rok. Ada juga yang berpakaian tertutup seperti memakai gamis dan ada yang memakai pakaian terbuka seperti kaos pendek, rok pendek dan celana pendek. Adapun laki-laki yang seleranya memakai kemeja dan ada juga laki-laki yang seleranya memakai koko atau kaos. Selanjutnya ada faktor lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal yang berbeda mengakibatkan kebutuhan yang berbeda. Seperti cara berpakaian orang di sekitar pantai yang membutuhkan baju yang lebih tipis dan cara berpakaian orang di lingkungan dingin membutuhkan baju yang tebal. Dan selanjutnya ada kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Di zaman sekarang kecenderungan zaman teknologi dan banyak orang yang membutuhkannya. Dan ada juga faktor adat istiadat dan status sosial dan pendapatan. Sekian yang dapat kami kerjakan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok luas. Silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil bandingkan mengapa terjadinya perbedaan kebutuhan dalam kelompok. Perbedaan dalam kebutuhan kelompok seperti jenis, kelamin, tingkat pendidikan, pendapat, lingkungan, dan tempat tinggal. Apa faktor yang menyebabkan perbedaan kebutuhan? Faktor penyebab terjadinya perbedaan kebutuhan antara anggota adalah hal yang membuat setiap individu memiliki kebutuhan yang beragam. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya perbedaan kebutuhan adalah perbedaan pendapat. Selain adanya perbedaan tingkat pendapat antara satu anggota dengan anggota lain, terdapat berbagai faktor penyebab lainnya yang dapat menyebabkan adanya perbedaan kebutuhan. Selain adanya perbedaan tingkat pendapatan antara satu, bisa juga penyebab terjadinya perbedaan kebutuhan antar anggota disebabkan lingkungan tempat tinggal. Mungkin yang tinggal di pinggir jalan raya akan lebih banyak kebutuhan dibandingkan dengan yang tinggal di kampung yang jauh dengan jalan raya. Yang presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang presentasi terakhir. Oke, dari hasil jawaban setiap kelompok, kalau Ibu perhatikan, berarti kalian sudah bisa memahami. Nah, ada nggak di antara kalian yang bisa menyimpulkan hasil dari materi yang kita pelajari hari ini dengan jawaban-jawaban dari setiap kelompok? Sok, silakan. Jeng, bisa menyimpulkan materi hari ini? Kira-kira karena kamu kan udah mengerjakan lembar kerja peserta didik, kamu bisa memahami ternyata sekarang setelah saya mempelajari ini, saya menjadi paham bahwa misalnya apa aja. Bisa menyimpulkan? Putri, kesimpulannya apa Put pembelajaran kita hari ini? Setelah mempelajari jenis kebutuhan, dalam perkembangannya kebutuhan manusia dan kebutuhan yang lainnya memiliki perbedaan seperti kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Oke, terima kasih Putri. Oke, jadi kita tarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah dengan kita mengetahui kebutuhan masing-masing, jelas kita tahu bahwa setiap orang itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda dan kebutuhan atau perbedaan kebutuhan itu bisa disebabkan oleh beberapa
faktor, baik itu jenis kelamin, tingkat pendidikan, ya kan, terus lingkungan, pendapatan dan yang lainnya. Nah, terima kasih atas persentase semuanya. Untuk selanjutnya, tugas kalian selanjutnya nanti Ibu akan share di grup KBM. Jadi kalian silakan mencari referensi baik itu dari internet ataupun media belajar lainnya di rumah. Jangan lupa nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas kembali materinya. Pesan Ibu adalah jangan pernah malas untuk belajar, karena ilmu itu tidak berat di bawah dan tidak akan memberatkan kita. Oke. Oke, materi yang minggu depan akan kita pelajari masih berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nanti minggu berikutnya kita akan belajar tentang kenapa sih kebutuhan itu selalu ada gitu kan. Nah, apalagi kita sebagai manusia yang selalu membutuhkan kebutuhan baik itu barang maupun jasa, dan tidak hanya barang yang kita butuhkan itu, tapi juga bisa tempat, bisa manusia. Ingat ya, manusia itu sebagai makhluk apa? Makhluk sosial. Yang artinya apa kalau makhluk sosial itu? Membutuhkan orang lain. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan mejanya kembali kepada yang semula, posisi yang semula. Oke, biasakan diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan pimpin doa. Di tempat duduk, siap. Berhenti, baik. Selesai. Assalamualaikum guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.